Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randa E.C. Nini Imaningsih MP selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas G146. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai hasil pengerjaan kami, yaitu kewarganegaraan dalam konteks NKRI. Namun izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Eka Prinia dengan NPM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Melani dengan NPM 24013010024. Perkenalkan, nama saya Talita Nindya Sutiningtyas dengan NPM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Siti Bunga Anjumermata dengan NPM akhir 166. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelino Saputra Aditya dengan NPM 250-250-125. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai status dan identitas warga negara Indonesia dalam konteks NKRI. Nah, menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, di mana yang artinya tidak hanya orang yang lahir dari bangsa Indonesia saja yang bisa menjadi warga negara, tetapi orang asing juga bisa menjadi warga negara jika disahkan oleh undang-undang. Nah, kemudian bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, jadi tidak semua penduduk adalah warga negara, karena orang asing yang tinggal di Indonesia juga termasuk penduduk. Nah, status warga negara menunjukkan hubungan hukum antara individu dengan negara. Nah, hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban. Hak warga negara ini misalnya mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan pekerjaan. Sedangkan kewajibannya seperti menaati hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam bela negara. Nah, identitas warga negara Indonesia ini dibuktikan dengan dokumen resmi seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan paspor. Nah, dokumen tersebut menjadi bukti bahwa seseorang ini diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia ini dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu melalui kelahiran, pengangkatan anak, perkawinan, naturalisasi, pernyataan memilih kewarganegaraan, dan pemberian oleh negara. Nah, naturalisasi sendiri ini adalah proses orang asing menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan kepada pemerintah. Nah, selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan. Nah, seseorang ini dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila memperoleh kewarganegaraan lain, masuk dinas militer negara lain, mengangkat sumpah setia kepada negara lain, memiliki paspor negara lain, atau tinggal di luar negeri dalam waktu lama dan tidak melapor. Nah, kemudian ada juga pembatalan kewarganegaraan yang dapat terjadi apabila seseorang ini memperoleh kewarganegaraan dengan dokumen palsu, data yang tidak benar, atau melakukan pemalsuan identitas saat pengajuan kewarganegaraan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait hak dan kewajiban warga negara. Di sini terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan. Hak sebagai warga negara yaitu berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara yaitu wajib mengikuti pendidikan dasar dan juga menghormati guru. Nah, menghormati guru ini bukan hanya kewajiban semata, tetapi juga sebagai etika kita sebagai seseorang untuk menghormati guru kita. Kemudian ada kesehatan. Hak kita
dalam bidang kesehatan ini adalah berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara dalam bidang kesehatan ini itu wajib menjaga kesehatan dan juga gaya hidup sehat untuk mencegah sakit. Kemudian ada bidang politik yang dimana hak kita yaitu berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. Kemudian untuk kewajiban kita itu wajib menaati hasil pemilu dan juga menjaga ketertiban politik. Kemudian ada keamanan dan juga hukum. Hak kita yaitu berhak atas perlindungan hukum. Kemudian kewajiban kita yaitu wajib mentaati hukum dan menjaga ketertiban umum untuk menjaga keselarasan secara kebersamaan. Kemudian ada lingkungan, yaitu berhak atas lingkungan hidup yang baik, dan kewajiban kita yaitu wajib menjaga kelestarian alam dan tidak merusak lingkungan sekitar. Baik, yang selanjutnya adalah pendidikan karakter dan nasionalisme. Dalam pendidikan karakter, pembentukan moral, etika, toleransi, dan nasionalisme itu merupakan fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa. Yang pertama, pembentukan moral dan karakter berbasis Pancasila. Pendidikan karakter merupakan langkah strategis untuk membangun kembali jati diri individu dan bangsa. Dalam konteks NKRI, moralitas warga negara dibentuk melalui internalisasi nilai Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai inti seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan pemahaman norma dengan memberikan landasan karakter yang kuat melalui pemahaman norma agama, norma individu, dan norma kesusilaan agar warga negara memiliki kesiapan batin untuk bertindak secara moral. Kemudian pembentukan moral yang utuh itu mencakup aspek kognitif, yaitu dengan mengetahui kebaikan, lalu afektif dengan mencintai kebaikan, serta perilakunya yaitu melakukan kebaikan. Yang kedua ada etika sosial dan gotong royong. Etika sosial dalam kewarganegaraan Indonesia itu menekankan pada hubungan antar manusia yang harmonis untuk menciptakan stabilitas sosial, seperti semangat gotong royong yang merupakan inti dari semangat nasionalisme yang mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama dalam proyek kelompok, dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan. Kemudian tanggung jawab sosial dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan bersama, misalnya melalui aksi yang nyata menjaga kebersihan sekolah atau lingkungan masyarakat. Yang ketiga, toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Toleransi sangat krusial untuk menjaga NKRI dari ancaman radikalisme dan intoleransi yang dapat mengoyak integrasi bangsa. Hal yang harus dilakukan itu dengan menghargai perbedaan, seperti mengembangkan kepribadian yang terbuka untuk menghargai keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia. Kemudian memiliki sikap empati, yaitu dengan membangun kemampuan untuk merasakan kondisi orang lain seperti mendoakan teman yang sakit, guna menciptakan hubungan sosial yang sehat, serta berpikir kritis melalui diskusi mengenai isu-isu kebangsaan. Warga negara diajak menghargai beragam perspektif dan mencari solusi damai atas konflik. Yang terakhir, cinta tanah air atau nasionalisme dan bela negara. Nasionalisme dalam konteks modern itu tidak hanya bersifat pada heroik simbolis, tetapi juga praktis dan kontemporer, dengan aksi nyata bela negara yang terwujud dalam perilaku yang mendukung kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, dan melestarikan kebudayaan bangsa. Kemudian jiwa nasionalisme itu ditunjukkan melalui pencapaian prestasi di kancah dunia yang mengharumkan nama Indonesia dan memperkuat identitas positif bangsa di mata global, serta pemaknaan nasionalisme yang mutakhir, mencakup komitmen terhadap demokrasi, kemandirian orientasi masa depan, serta kesiapan untuk berkompetensi dan bekerja sama secara internasional. Kemudian, upaya untuk menjaga keutuhan NKRI itu dapat diintegrasikan melalui kebijakan seperti gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang bertujuan untuk membantu warga negara yang resilient dalam menghadapi tantangan global dan disrupsi nilai. Dengan menyelaraskan olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga, diharapkan tercipta persatuan yang kokoh untuk menjaga kedaulatan NKRI. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar negara.
Nilai-nilai dasar negara itu merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini tuh berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, mengambil keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Nah, di Indonesia, nilai dasar negara itu tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga harus diinternalisasi atau ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam nilai-nilai dasar negara itu terdapat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila itu merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki makna mendalam. Seperti sila pertama mengajarkan kita untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua menekankan pentingnya sikap kemanusiaan dan saling menghargai sesama. Sila ketiga mengajarkan persatuan terutama di tengah keberagaman. Sila keempat berkaitan dengan demokrasi melalui musyawarah. Dan sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila ini dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, menghormati perbedaan, membantu sesama, serta ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi atau hukum dasar tertinggi di Indonesia. Semua peraturan yang ada di Indonesia ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar diatur berbagai hal penting seperti sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Dengan adanya Undang-Undang 1945 ini, kehidupan bernegara itu menjadi lebih teratur dan hak-hak masyarakat dapat dilindungi secara adil. Lalu selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini itu sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini sebenarnya merupakan kekayaan bangsa, namun juga bisa menjadi potensi konflik jika tidak disikapi dengan baik. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai perbedaan, dan tetap menjaga persatuan. Selanjutnya ada NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bentuk negara Indonesia yang menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya, walaupun Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dan daerah dengan latar belakang yang berbeda, semuanya itu tetap berada dalam satu negara yang sama. Menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mencintai tanah air, menjaga persatuan, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kewarganegaraan dalam konteks NKRI ini teman. Namun perikop yang akan saya angkat tentang kehidupan berdemokrasi dan hukum. Nah, sebagai warga negara Indonesia ini kita harus penting ya untuk mengetahui hal itu teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang seperti apa demokrasi di negara kita ini teman-teman. Oke, langsung saja. Partisipasi politik teman-teman menjadi indikator yang sangat penting dalam keberhasilan demokrasi di Indonesia. Yang mana demokrasi substantif nih teman-teman. Yang dimana pemilu menjadi strategi untuk mengkaji dinamika partisipasi masyarakat terhadap konteks demokrasi ini. Namun, sangat disayangkan pada prakteknya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang melenceng nih teman-teman. Sehingga pelanggaran-pelanggaran itu menimbulkan kritik bahwa ideologi-ideologi partai politik masih lemah. Kenapa demikian? Karena partai politik kita masih berpikiran bahwa harus menang saja. Namun untuk dampaknya bagi masyarakat mereka masih kurang. Karena adanya pemikiran seperti ini menimbulkan kritik lemahnya ideologi partai politik di Indonesia ini teman-teman. Yang dimana yang kita tahu bahwa lebih mementingkan kemudahan daripada hasil yang jangka panjang teman-teman. Nah, hal tersebut tadi menghilangkan peran strategis dari partai politik sebagai pilar demokrasi di negara kita nih teman-teman. Yang mana saya mengutip dari Ainur Rizky dan Sukmana pada tahun 2025 dari Journal of Society Brights. Selanjutnya kita masuk ke hukum nih teman-teman. Nah, sebelum kita mengetahui hukum, kita harus mengetahui bahwa sistem
Sistem adalah susunan yang teratur yang mana suatu keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait nih teman-teman. Jadi bagian-bagian itu nggak bisa dipisahkan ataupun dibedakan. Jadi dia saling membantu teman-teman dan saling menopang. Nah, sistem yang baik itu seperti apa sih teman-teman? Sistem yang baik itu tidak boleh ada pertentangan di dalamnya teman-teman. Karena kan sistem itu saling mendukung nih. Kalau ada pertentangan maka apa yang harus dibicarakan? Dan tidak boleh ada tumpang tindih juga. Jadi sistem itu tidak boleh terlepas dari asas yang mendukung sistem tersebut dan tidak boleh ada pertentangan maupun tumpang tindih. Hukum sendiri bisa dikatakan sebagai sistem yang susunannya sangat teratur ya teman-teman, yang dimana saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak boleh ada ketimpangan di dalamnya. Karena kalau muncul ketimpangan akan menimbulkan keributan seperti yang kita tahu, demo, aksi massa, dan lain berbagainya. Kemudian kita akan membahas peran aktif hukum dan demokrasi terhadap isu nasional teman-teman. Yang dimana Indonesia itu kan negara demokrasi ya, dan hukum yang memiliki landasan kuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana penegakan hukum yang adil berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi ini teman-teman. Yang mana karena kualitas baik kita dapat menangani isu-isu nasional yang beredar. Tidak hanya itu teman-teman, hukum juga menjadi penjaga keadilan dan politik yang mana Pancasila menjadi landasannya. Kita tahu kan bahwa Pancasila memiliki 5 nilai-nilai sosial yang mengutamakan hak asasi manusia. Sehingga dari situ kita juga bisa menjaga nilai-nilai keadilan bagi masyarakat kita karena dalamnya mengandung Pancasila atau berlandaskan Pancasila ya teman-teman. Nah, karena hal itu tadi dapat menjunjung tinggi hak manusia dalam berbagai isu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke peran aktif hukum dan demokrasi terhadap isu nasional. Yang mana sementara peran demokrasi adalah, nah ini kita masuk ke peran demokrasi teman-teman. Tadi kan kita membahas peran hukum ya. Peran demokrasi adalah menyediakan ruang terhadap masyarakat untuk memberikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan menentukan arah ke depannya. Jadi apa sih maksudnya itu? Maksudnya bahwa dalam demokrasi ini memberikan ruang bagi masyarakat yang dimana masyarakat berhak memberikan pendapat dan berhak memberikan apa yang mereka butuhkan terhadap pemerintah kita, sehingga kita berhak untuk tahu keputusan apa yang diambil oleh pemerintah kita bagi kesejahteraan kita, bangsa dan negara ini. Kemudian ini teman-teman, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memastikan kebijakan. Jadi kita selain berhak untuk memberikan aspirasi, pendapat, pandangan, kita juga berhak untuk tahu bagaimana arah kita ke depannya teman-teman. Bagaimana arah kita, yang mana kita kan diatur oleh pemerintah ya. Jadi kita juga berhak tahu pemerintah bagaimana bisa mengatur negara ini dan kita agar bisa sejahtera ke depannya. Nah ini ada saya kutip dari Asriani dan Asyam lagi di tahun 2025, yang mana demokrasi memberi ruang partisipasi politik dalam kebijakan. Namun, banyak sekali tantangan oligarki nih teman-teman, oligarki politik dan lemahnya pengawasan publik. Demokrasi di Indonesia itu berkembang dinamis teman-teman, berjalan terus. Namun menghadapi banyak tantangan yang konsisten, yang dimana dalam prinsip negara hukum akibat adanya politisasi lembaga-lembaga hukum. Nah, ini dia teman-teman, kehidupan berdemokrasi dan hukum. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.